aku tadi kayak main escape room gitu kan, tapi sumpah aku kan tadi kan kayak, jadi kita tuh banyak dibagi-bagi gitu guys, ada dibagi dibagi dua kubu itu pembagiannya itu Michi sama Katy sama Desi Dena, aku sama Elin Gracie. Jadi karena kita ganjil, jadi harus ada yang lebih sedikit gitu kan guys. Nah aku tuh sebenarnya tuh udah wanti-wanti mereka, asik wanti-wanti. Aku tuh sebelum mulai main game escape room aku udah bilang kayak, sebenarnya kan kalau cerita-cerita kan yang seru kan yang horor kan, cuman tuh Gracie tuh nggak mau horor, dia tuh takut kalau misalnya horor. Jadi kita nggak horor. Tapi walaupun nggak horor pun aku bilang kayak ini tuh bisa dibagi-bagi gitu, kayak aku tuh pernah main sebelumnya dibagi empat kubu gitu. Jadi kalau kita bertujuh dibagi empat kubu akan ada satu orang yang sendiri gitu kan guys. Tapi aku bilang kayak itu nggak semuanya kok, kayak nggak tahu juga kita bakal dibagi atau enggak nantinya gitu kan. Terus abis itu makasih ya Kak Fai. Nungguin lama, namanya lama sumpah. Nggak tahu kan kita bakal dibagi atau enggak, tapi ternyata kita dibagi juga guys. Nah, habis itu kita tuh awal-awal kita tuh ambil kayak badge gitu, bukan badge ya, tapi kayak lebih kayak kalung yang ada badge-nya juga. Terus habis itu kayak ada 4 unsur. Biologi, astrologi, dan kayak 2 lagi aku lupa karena itu namanya agak terlalu familiar. Terus abis itu aku tadi dapetnya kayak fairy something ya. Aku tuh sebenarnya kayak salah guys. Aku tuh dengarnya kayak itu kan fairy tea or fairy something kan. Aku kira tuh spellingnya tuh fairy itu fairy free gitu loh. Aku langsung kayak ya ini lucu, aku pilih. Ternyata itu bukan fairy free sumpah. Oh my god. Om yang nangis. Kenapa Om nangis? Dia bukannya dia ini nanya siapa yang mau ditendang duluan. Tadi aku baca tahu X itu di mobil mentionan itu, terus aku kayak bilang gitu kan. Terus abis itu kayak aku tadi dijemput koko aku, terus aku kayak kocak, masa ada yang ngetweet begini. Terus aku bacain sumpah tweetnya ke koko aku. Tuh koko aku udah denger guys, nama kalian udah tercatat. Mau laporan ada yang maksa titip ganci jilbab di Malainisin. Siapa yang maksa guys maksudnya? Who sih mau suruh VC kamu tapi takut gimana? Kenapa takut? Why? Gak apa sih, normal, aku juga takut pas pertama kali VC sama kalian. Tapi dicoba aja, pasti tidak akan takut. But who knows? Masih set di syuting, sumpah sesibuk itu. Jujur bingung topiknya. Kamu banyak topik. TikTok sama jogging lebih capek yang mana, Ciput? Sebenarnya aku kayaknya tuh agak merasa kayak gini deh. Aku tuh kurang bukan gak menikmati sih, tapi aku kurang put attention aku di perjalanan. Karena aku tuh kayak kemarin tuh sempet kayak merasa aku tuh pengen cepet-cepet sampai gitu loh guys. Jadi kayak itu mungkin adalah kayak fase dimana kalian tuh pengen cepet-cepet mendapatkan hasil tapi gak menikmati prosesnya. Bukan gak menikmati juga ya, tapi kayak pokoknya aku pengen cepet nyampe gitu loh. Sedangkan harusnya tuh di perjalanan itu juga kayak dinikmati dan kayak diresapi gitu. Aku kurang meresapi perjalanan kemarin. Jadi next time aku akan lebih meresapi lagi, aku akan lebih mengamati lagi perjalanannya. Kayak lucu kalau ntar kamu pakai di tas. Ya dong, lucu lah, masa nggak lucu? Nah, habis itu aku tuh kemarin tuh karena aku ini juga sih guys, karena aku kayak belum siap-siapin juga, aku kayak merasa belum cantik gitu, jadi aku belum mau naik gunung. Walaupun naik gunung kayak nggak harus cantik ya, karena kayak bukan fashion show ya, tapi kayak aku tuh merasa tuh kayak aku harus cantik gitu loh guys. Aku tuh merasa kayak kalau nggak cantik aku nggak mood. Kamu cantik setiap saat. Masih ya, alasannya belum cantik sumpah. Aku kan kayak setelah aku kan, kamu tanya teman aku yang naik bareng aku tuh kemarin kita kembaran juga, baju warna pink, gemes kan. Aku tuh pas pergi aku kayak rada bukan bete sih, tapi aku kayak menjadi manusia yang sangat-sangat medium. Ini sebelum aku touch up ya,
Tapi setelah aku touch up aku kayak langsung menjadi wow, langsung menjadi super duper happy. Bukan medium itunya, medium moodnya, medium sebagai manusia, kayak moodnya medium. Medium itu kan kata-kata yang sering kalian dengar dari dulu juga. Kalau main game easy, medium, hard gitu. Yeay. Aku ulang tahun ucapin dong. Mana KTP-nya, lihat dulu beneran nggak? Terus gimana? Apanya yang gimana? Apanya lagi? Oke, terus aku juga sempet gemes banget tahu si Lili. Aku tuh hari ini tuh nanya Lili lagi kayak, "Li, kamu lagi ngapain?" Kan ternyata dia tadi lagi gereja sama sama keluarganya, dan abis itu dia mau jalan-jalan sama keluarganya. Sama tadi aku lihat komen di mana ya guys ya, ada yang bilang kayak Lili apa dia nge-reply orang ya, pokoknya Lili tuh bilang ke aku dia tuh seringnya tuh jalan-jalan sendiri atau misalkan kayak sama keluarga kan, karena dia merasa kalau misalnya dia jalan-jalan bareng-bareng sama temennya yang rame-rame gitu tuh dia tuh kayak energi terserap katanya. Jadi dia bilang kayak dia seneng banget pergi pergi berdua gitu. Tapi ini sih kayak, tapi dia emang kayak lucu banget sih dia tuh kalau kalau misalkan kan dia lovely banget kan guys, kalau misalnya di teater dia yang kayak semangat ya Cici pasti bisa. Tapi kalau misalnya jalan sama dia baru kelihatan guys kayak bener sih kayak bocil tuh baru kelihatan gitu loh. Dia kalau misalkan kan kemarin kita sempat ke tempat yang agak rame gitu kan guys, emang kasihan sih, ini pasti energinya terkuras sih Lily yang sangat tidak mau heboh itu, pasti energinya terkuras. Terus abis itu kayak pas kita pergi dia tuh kayak di tengah keramaian terus dia ke toilet guys, kayak mungkin dia udah lelah jadi kayak dia ke toilet, dan dia abis ke toilet dia nunggu di luar gitu karena dia udah nggak mau masuk ke pamerannya lagi. Lily full anteng nggak sama kamu? Anteng kok, dia anteng banget sumpah. Terus kayak dia banyak yang kayak ini lucu ini lucu gitu. Dia suka barang-barang lucu. Coba nyanyi lagi dong, coba nyanyi. Soft spoken banget, jujur iya. Jujur iya. Makasih ya kak. Tapi aku suka mode Lily yang excited. Dia tuh seneng kayak tiba-tiba tuh bisa excited banget gitu loh guys. Dia yang kayak gak tau, pokoknya kalau Lily mode excited menurut aku lucu banget karena dia tuh sering yang kayak aduh ini cici banget, ini cici banget. Misalkan dia kalau misalnya ngelihat kayak sesuatu yang warnanya tuh colorful, ini cici banget atau kayak misalkan dia kayak dia tuh sering banget bilang aku wangi sumpah. Kayak dia tuh kalau dia pernah bilang di live juga katanya dia bilang aku tuh wangi, tapi kayak dia tuh benar-benar bilang aku tuh wangi semua hal gitu loh. Kayak kemarin tuh aku kan emang pakai parfum dari rumah kan, tapi tuh sebelum ketemu Lily aku tuh ke department store dulu, abis itu aku kayak coba-cobain parfum gitu. Cobain parfum, maksudnya aku tuh kayak semprot-semprot parfum karena aku mau tahu wanginya kayak gimana gitu kan. Terus abis itu wangi semua hal tuh apa? Maaf ya guys, kata-katanya kurang jelas. Maksudnya kayak wangi semua hal, bukan wangi semua hal. Maksud aku adalah kayak segala macam wangi. Jadi segala macam wangi parfum tuh dia bilang tuh itu wangi aku gitu loh. Terus abis itu kemarin aku sempat nyobain kayak parfum-parfum gitu, dan aku ketemu dia kan. Terus dia kayak, ini wangi cici banget, ini wangi cici banget, dia yang kayak gitu kan. Terus aku bilang kayak, iya Lia, aku habis nyoba-nyoba parfum, aku belum pernah pakai ini sebelumnya. Ya pokoknya intinya menurut dia yang semua wangi tuh aku, kayak menurut dia kayak wangi manis tuh aku, wangi floral juga, wangi yang elegan juga gitu. Nyoba doang kagak beli. Iya emang aku nggak beli, aku kan baru beli parfum lagi, masa beli mulu. Terus kayak sebenarnya kan aku kan bilang aku jalan bareng kakak staff juga kan, terus kayak parfum yang aku cobain tuh sebenarnya promo guys, kayak buy one get one. Terus langsung kakak staffnya langsung kayak nanti kita pikir-pikir lagi ya gitu. Ini layar HP ku ada lumutnya ya, ada hijau-hijau gitu. Iya, udah waktu ganti itu, ganti handphone.
Aku by the way beli xiaolong pao matcha. Makasih ya kak. Kak siapa tuh? Kayak penjahat. Aku beli xiaolong pao matcha. Terus abis itu lucu banget guys. Jadi ceritanya gini, tadi kan kita kan makan kan guys, makan bareng-bareng gitu kan. Terus kita tuh makanan tuh makan Chinese food gitu. Kita tuh bingung banget antara kita harus pesen sharing di tengah atau kita pesen sendiri-sendiri aja. Terus abis itu ceritanya Desden sama Katie itu ke toilet. Jadi yang gak ke toilet tuh aku, Michi, Elin sama Gracie. Terus abis itu kan kita kan jadi kita kan lihat menu duluan kan, karena mereka ke toilet kan. Terus abis itu kita udah yang kayak oke, kita akan pesen ini dan ini gitu kan. Ada nasi goreng, ada tahu, ada kuah gitu kan. Terus ada dimsum juga kan. Terus tapi kayak tapi kita discuss dulu sama Des dan Katie apakah mereka setuju kita pesan itu gitu kan. Tapi ternyata Des dan Katie itu nggak mau makan berat gitu, karena sebelum pergi tuh udah beberapa orang tuh udah makan gitu kan. Terus siapa yang bayarin? Yang talangin ya, aku nggak bayarin ya guys. Aku yang talangin. Izin bertanya dengan kerendahan hati, Cynthia, ukuran baju kamu apa? Ukuran baju aku, menurut kalian aku apa? Ini jangan bikin terpancing nih. Tahu nggak sih, aku dulu pas trainee aku sering dibeliin ini bajunya M, L gitu, kayak emang aku gede kalau di panggung. Emang aku kelihatan besar. Woi, 3XL. Wah gila banget nih Mas Jempol. Guys, aku lanjut dulu cerita aku ya. Abis itu kan kita kan udah menentukan kan, tapi ternyata mereka nggak mau makan. Jadinya kita kayak oh ya udah kita cut lah beberapa makanannya, kita nggak usah nggak usah pesen gitu kan. Kita kurangin aja. Postur badanmu besar. Enggak, aku pas ini kecil. Jadi harusnya kecil gitu. Nah abis itu apa ukurannya yang bener? 36. Asbun. Nah itu kan pas trainee. Aku tadi kan cerita pas trainee. Aku sering dikasih yang ukurannya M atau L. Habis itu guys, akhirnya kita pesannya lebih dikit gitu kan. Tapi tadi itu yang pesan nasi goreng itu Gracie sama Michi bagi 2 gitu kan. Aku nggak mau karena aku sebelum makan aku udah makan nasi goreng kan. Tadi pas aku lagi live kan aku makan nasi goreng tuh guys pas sore. Nah terus abis itu akhirnya mereka pesen kan bagi 2 gitu kan. Terus aku kayak mikir-mikir kayak aduh tapi takut lapar gitu kan, apa aku ikut pesen juga, maksudnya apa aku ikut sharing juga nasi gorengnya gitu loh. Nah terus abis itu tapi aku bilang kan ke Michi kan, Mitch apa aku ikut juga sharingnya gitu kan. Terus dia bilang kayak aduh jangan sih pesan sendiri karena mereka lapar gitu kan. Terus akhirnya ya udah mereka tetap bagi 2 kan. Aku akhirnya kayak udahlah nggak usah lah pesan nasi goreng, orang udah makan nasi goreng. Terus abis itu pas mereka udah bagi 2 ternyata mereka pesan satu lagi guys, jadi mereka tetap makan sendiri karena kayak nggak bisa sih, aku lapar banget sih, jujur lucu banget sumpah. Terus Elin kan dia kan nggak pesan makan berat kan guys, dia cuma pesan kayak dimsum-dimsuman doang kan. Terus abis itu dia tiba-tiba, jadi kita tuh kayak kan ada dimsumnya tuh ada yang isi 4 piece, isi 6 piece sama isi 10 kan. Terus abis itu kita tuh pesennya 4 piece. Kalau aku sama Elin, aku bagi 2, jadi aku 2, Elin 2 gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba dia pesen lagi. Dia pesen lagi kayak, boleh minta buku menunya lagi nggak sih? Akhirnya aku kayak aku minta buku menu. Terus abis itu si Elin pesen lagi xiaolong pao. Terus abis itu kayak dia bilang kayak gini, aduh aku ternyata lapar. Jujur lucu banget sumpah, kayak kata-kata ternyata lapar, kayak dia awalnya nggak tahu dia lapar gitu loh. Berarti mau dilapar semua ya? Iya. Allah live lagi, bentar doang. Terus habis itu aku tadinya pesen xiaolong pao yang matcha. Kalian tahu nggak ada xiaolong pao matcha? Itu tuh kayak lumayan ngetren gitu di TikTok waktu itu. Terus abis itu tapi aku bawa pulang, jadi aku belum makan karena aku mau sharing aja di rumah. Nggak tahu. Entah cari tahu ya mas.
Jangan lupa nonton Fanmade in Fiction juga ya. Oke. Terus aku sumpah aku kayak merasa lagu-lagu yang kayak tahun-tahun berapa itu, maksudnya kayak tahun-tahun 2020 awal tuh kayak mengingatkan aku akan masa-masa SMA banget sumpah. Aku suka banget mengingat masa-masa SMA kayak masih main sama teman setiap hari, terus kayak bertemu teman sekolah setiap hari karena aku ada plan untuk bertemu teman sekolah lagi ya. Jadi kayak teman aku kan ada yang baru pulang dari Taiwan dan ada juga nanti yang mau ke Cina untuk berkuliah S2. Terus akhirnya aku malah melo, enggak melo. Ini justru yang aku ingat tuh kenangan manis, guys. Lo emang 2020 sekolah bukan libur ya? Aku mah sekolah masih 2020. Kalau kamu masih sekolah nggak 2020? Makasih ya Kak Novaliando. Abis itu apa namanya, aku kan mau catch up lagi kan sama mereka kan guys. Terus aku jadi kayak ingin mengingat masa-masa SMA lagi, asik. Karena kan emang lagu-lagu tuh menyimpan kenangan banget kan. Maka dengarkanlah Dakedo. Tetapi aku menyukai dirimu, ungkap sebelum berpisah. Pepohonan di dalam dada bergoyang oleh angin. Sungguh aku suka padamu, tapi tak dapat ku ucapkan. Kolam yang airnya baru diganti berkilau dengan terangnya bagaikan masa depan. Aku lupa judulnya, Dik. Judulnya apa? Tetapi walau kini ku bisa bilang air mata kamu kok belum tidur karena lagi live. Jujur lucu banget sumpah pas dulu kita Dakedo tuh, karena kan gerakannya kan kayak kiri kanan aja kan, walaupun kiri kanan aja tapi kayak kita tuh harus menghayati lagunya gitu loh guys. Jadi itu sedih sih, tapi sih terus yang lucu tuh adalah karena blockingnya tuh kayak banyak kayak berdua gitu loh, sebelahan terus kayak gini. Jadi kayak kita tuh kayak berdua tapi dibagi-bagi gitu kan. Bayangin kalau kayak sepak bola harus kayak gitu, harus berdua mainnya. Jadi kayak tiap kejar bolanya harus kayak berdampingan gitu, harus kayak pegangan tangan. Pasti so sweet. Terus ntar kayak kipernya juga berdua, tubrukan nanti. Nail artnya gender reveal. Kamu orang ke-1000 yang ngomong kayak gitu. Pasti typingnya gak ngerti deh aku kak. 3 anak pertama semua. Benerin dong typingnya. Pengen nonton di Tokuni Itemo. Emang gak pernah nonton Tokuni Itemo? Oh my god, ya udah nih sekarang nih. Di tempat yang jauh pun langit luas terus membentang. Sedih. Kenapa sih tanya apa yang lu bingungin? Masih gak ngerti typingnya? Beneran blasteran setengah matang setengah bunuh song. Aku emang blasteran setengah Indonesia setengah milikmu, asik. Doakan ntar siang pulang dari Malaya. Maksudnya doakan tuh belum tentu gitu, maksudnya belum tentu pulang. Gimana sih? Doakan selamat. Mau lihat siput bawain dari Shipo. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal.
belajar ngetik. Sumpah parah banget, profilnya sopo teh. Aku mau balonnya aja boleh. Aku mau balon. Banyak banget yang mau balon. Haheho haheho. Apakah ada sesi brewek kali ini? Oh my god, adik, jujur aku tadi beli brewek loh. Aku lupa. Untuk kamu ngomong, aku tunjukin deh ke kalian. Jadi aku tadi beli brewek di tempat aku pergi. Dan tapi sebenarnya kayak dapetnya nggak tahu sih kayak bagus atau enggak, kayak B aja lah, nggak jelek nggak bagus. Jadi ini paketnya ini tuh kayak kartu Cina gitu kan. Paketnya itu dapat 4 pack kartu yang isinya 3 pack kartu yang isinya 4 kartu. Terus abis itu sama 1 kartu yang kartu ininya tuh kayak gini. Kalau ini itu Spirigatito, lucu banget guys. Semoga wangi breweknya. Aku ya kartu promo namanya. Ini aku udah brewek guys, udah lihat. Aku cuman mau tunjukin kalian aja. Nih ini lumayan bagus sih. Sebenarnya tadi ada 1 pack yang lumayan bagus. Ini lucu banget perubahannya yang elemen air. Nah ini aku tapi dapat 2 sumpah. Kalian ada nggak nih yang mau babi ini? Ada yang mau nggak? 1 tapi yang biasa. Ini apa sih guys? Aku jujur belum inget nih namanya apa. Ini kayak holo. Ini holo yang ada ceting ya gitu. Nah ini Fuecoco. Pertumbuhannya Fuecoco dia apa namanya? Ini Clefairy. Tiba-tiba muncul ini guys, top gifternya guys. Makasih Kak Tomi, makasih Kak Upa, dan makasih Kak Ivan. Penjahat Fury. Ada tong-tong nggak? Tong-tong apa tong-tong? Guys ini aku lupa, tapi ini perubahannya lempen. Ya, sumpah lucu banget. Jadi aku tuh kan punya Pokemon, main Pokemon. Aduh, aku udah lama banget gak main Pokemon. Aku harus main Pokemon setelah ini. Pokemon Addict, sumpah aku lupa banget. Aku udah lama gak main Pokemon, jujur. Candelier ya namanya. Oke, Chandelier. I'm gonna swing from the chandelier. Oke, nah abis itu dia tuh nggak patuh sama aku sumpah Chandeliernya. Jadi aku sering suruh dia apa, tapi dia nggak pernah ngikutin gitu. Dan kalau misalkan Pokemon nggak patuh tuh dia tuh, makasih ya Bang Ara, dia tuh sangat aduh siapa ini, aku nggak kelihatan Kak namanya. Kak, makasih Bang Katar ya. Ini Bang Katar lagi nih pasti nih, makasih ya yang nggak ada profile. Nggak akrab sama Pokemonnya. Bener, aku masih kurang akrab nih. Terus abis itu aku kayak ingin menyebutkan beberapa kerugian kalau kamu nggak akrab sama Pokemon kalian. Pertama, Pokemon kalian gak akan patuh. Terus abis itu kedua, dia bisa pretend untuk nggak tahu sumpah. Dia bisa pura-pura bodoh. Dia kayak pretend not to care sama yang kalian suruh. Ketiga, dia bisa menyakiti diri sendiri, boy. Jadi darah kalian bisa berkurang karena tulisannya kayak dia bisa, it hurts by its confusion gitu loh. Dia bisa pusing karena diri dia sendiri, pokoknya kayak gitu. Terus abis itu dia bisa tiba-tiba take a nap, asli. Dia bisa berkurang darah, sumpah berkurang guys. Dia bisa take a nap tiba-tiba. Terus kayak kesel banget kalau take a nap kan kita harus pakai awakening kan, pakai potion gitu kan, kayak ini Pokemon kesel. Oke lanjut. Ini lucu. Sebenarnya lucu karena ada patternnya sih. Ini aku nggak suka sumpah, kayak aku kayaknya udah dapet ini beberapa kali deh. Jujur kayak aku udah sering lihat gitu loh. Dan ini guys yang lumayan bagus guys, Sylveon. Wow, Sylveon full art lagi guys, asik. Gemas. Ini guys, ada si anjing ini. Dan ini Jolteon. 2 evolution. Ada yang mau pasti ada. Kamu punya blenderan kamu? Iya. Kamu ngetiknya jangan 2 kali, kamunya belajar ngetik dong Om.
Apa aku yang salah baca? Iya, aku yang salah baca ternyata. Itu KY apa sih? Ki itu apa maksudnya Ki? KY apa sih kaya? Apa sih maksudnya? Aku mau baca sekali lagi. Kaya punya bindernya kan kamu. Maksudnya kenapa ada kayanya? Roulette hidup di dunia ini. Emang kenapa roulette hidup? Ya kan? Lah kok jadi aku sih yang bersulit pembacaan komen ini, jujur aku hari. Lah nggak ada hubungannya kak. Di aku mah biasa aja kelihatannya. Nggak sesuai KBBI, bener tuh. Kak Tommy aja tahu. Kamu belajar dari Kak Tommy. 17 Agustus kamu lomba apa Tante Cynthia? Aku bukan tante kamu ya. Sumpah, aku kayak kan aku kan punya binder kan. Kalian bacanya binder apa binder sama aja sih. Tapi kayak aku suka baca dengan dua-duanya. Aku punya binder kan, terus aku punya binder yang polos juga. Aku tuh kepikiran pengen painting binder aku. Tapi kayak malas. Karena tuh ngepainting tuh lama banget sumpah. Jadi aku kayak malas membuang-buang waktu aku yang sedikit ini. Time is money. Time is money. See anybody set the price? I wonder how they sleep at night. When the soul comes first and the truth comes second. Just come for a minute and smile. When it's everybody so obsessed. Money can't buy us happiness. Kenapa tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba diem? Rumah Michi kok jari ada price tag semua? Tadi udah ada yang tanya kayak gitu loh. Kamu telat masuknya, ayo. Everybody look to the left. Everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we play with love tonight. By the way, itu lagu yang bener-bener terkenal banget tahu pas zaman aku SMP. Aku tuh dulu tuh sebenarnya dulu dream aku adalah aku pengen lomba nyanyi pakai lagu itu. Tapi karena aku nggak ikut-ikut lomba nyanyi lagi, jadi nggak jadi. Wow, kenapa bang? Wow aja nih. Oh iya, aku lupa tunjukin kalian. Jadi tadi yang si ininya tuh yang aku beli pack yang ini ya guys. Yang depannya Spirigatito. Jadi mungkin aku hoki ya karena dia kayak thumbnailnya gitu dan aku dapet thumbnail. Aku mau nunjukin kalian ini. Ini adalah pin. Well. Ini adalah pin. Jadi aku HP kalian ada hijaunya nggak? Enggak ada. Ya, Umbreon. Sebetulnya tadi aku dapet gedenya Vekoco apa sih guys? Aku lupa namanya. Pokoknya aku dapet itu. Terus Michi tuh juga beli ini. Beli yang sama. Nunjukin 1 detik penjelasan 1 abad. Iyalah. Michi tuh juga beli yang sama kan. Tapi dia katanya dia kena prank. Karena dia belinya lebih mahal 50.000 dari yang aku beli gitu. Tapi kayak dia kayak kesel banget kan karena pas aku beli dia beli duluan dari aku, ternyata dia beli lebih mahal 50.000. Nambah pengetahuan Pokemon. Mungkin enggak Mitch, tapi ya nih ya Mitch ya, nonton dulu ya. Kemungkinan juga Mitch kamu tuh nggak di prank, mungkin karena aku belinya malam. Kalau malam tuh harganya turun gak sih? Biasanya ada kayak sale, night sale gitu kan. Bulu matamu bagusin. Tadi Katie juga ngomong kayak gitu loh. Iya bukan beneran sumpah. Malam bisa diskon. Nah, tapi aku bilang ke Mitch kayak, Mitch mau trade nggak? Terus habis itu kata dia kayak, ya udah boleh gitu kan. Terus aku tanya kayak, emang nggak suka Umbreon itu kan? Terus dia bilang kayak biasa aja sih. Terus abis itu aku tanya, emang dia suka Vekoco? Terus dia bilang kayak lebih lucu dibanding Umbreon. Padahal menurut aku lebih lucu Umbreon. Gak apa-apa, itu selera namanya ya guys. Jadi kenapa aku mau Umbreon juga? Karena aku kan punya pin yang Sylveon kan. Aku udah tunjukin kan kemarin-kemarin. Jadi kayak biar aku udah punya 2 gitu. Punya 2 evolutionnya Eevee.
Gitu guys ceritanya. Tumben cantik banget tante. Aku tiap hari cantik loh dek. Terus habis itu aku tadi juga membuat Elin beli juga. Jadi aku kan brewek langsung di situ kan guys. Terus Elin ikutan beli sumpah. Makasih Kak Zain. Tapi dia brewek, dan dia brewek tapi kayak satu pack doang kan ada 3 pack kan. Dia cuma brewek satu doang. Tapi namanya ini kartu promonya itu dia dapetnya yang satu lagi yang Fue Koko juga. Jadi sama kayak Michi kartu promonya. Jadi pengen beli gas. Elin sebelum pergi udah brewek di rumah dia. Wow keren jujur. Hampir JKT terbrewek mania. Gens gue brewek semua ya. Jujur iya sumpah. Tadi kayak kita tuh kan ada pameran Pokemon kan, dan aku tuh ke pamerannya tuh malam-malam aja karena sebelum kita main escape room aku makan kan. Tapi mereka tuh udah ke pameran duluan. Siapa itu? Kayaknya aku tahu deh. Makasih ya Kak Ufa. Akhirnya kumpul semua tadi ya Gen 11. Sebenarnya nggak semua sih guys, kayak tadi Alia, Grisel sama Chelsea tuh juga ngumpul, tapi mereka tuh ngumpulnya nggak di mall yang sama. Dan sebetulnya tadi kita udah yang kayak mau apa kan, kita makan kan setelah escape room kan, kita kayak ayo bareng gitu loh makannya, walaupun mereka nggak mau ikut escape room kan, cuman tapi mereka bilang macet, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, lain kali ketemu. Ajarin Lana brewek, Ci, dia masih pemula. Gak apa, nanti dia akan bisa sendiri kok pasti. Habis ini sini langsung oke sih. Masih terlalu dini temanku. Cause I'm off my face, in love with you, I'm out my head, so into you, and I don't know how you do it, but I'm forever ruined by you. Semua orang kan berbuat kesalahan guys, aku juga pernah salah brewek loh waktu itu. Ingat gak brewek aku awal-awal aku salah. Makasih ya Kara. Oh, aku suka banget lagu, aku baru denger kemarin-kemarin, maksudnya bukan baru denger lagi kemarin-kemarin lagunya Taeyeon. Lagunya Taeyeon yang aku lupa judulnya, tapi nadanya aku juga gak lupa lagi. Itu tahu kan? Terus kemarin aku cari lagunya di Google dengan aku ketik enggak sih, aku nggak voice note ke Google sih, tapi aku ketik terus Taeyeon. Kenapa aku suka itu kan lagu drakor kan, dan aku nonton drakornya juga. Menurut aku vibes lagu itu adalah vibes, ini sebenarnya lebay sih, tapi vibes itu adalah kayak membuat aku berpikir kayak mengejar apa sih di dunia ini. Jujur jauh banget, tapi dia tuh Hotel de Luna bukan sih guys judulnya? Bener nggak? Betul kan? Nah jadi kenapa aku berpikir kayak gitu, karena kan Hotel de Luna itu kan kayak hotel untuk menyambut orang-orang yang sudah meninggal tapi arwahnya masih di situ kan guys. Nah terus abis itu kayak banyak case-case di mana tuh sebenarnya kayak setannya kan jahat kan guys, arwah tuh jahat, tapi ternyata tuh diceritainnya tuh kayak dia tuh juga punya backstory yang kayak kurang bagus dan kurang enak, makanya mereka berbuat jahat, dan makanya mereka nggak tenang, jadi mereka belum bisa ke atas sana gitu kan, makanya mereka masih di hotel-hotel itu kan. Terus abis itu kayak ada cerita-cerita sedih juga yang kayak tentang Ayunya kan juga ada kan backstory yang sedih itu kan, yang dia tuh sebenarnya juga punya ketakutan sendiri akan dirinya yang dia tuh menghadapi pohon itu, aku lupa deh jujur. Terus ada saat awal-awalnya itu kan adalah
tentang bapak yang dia itu kayak meng-sacrifice anaknya untuk kayak jadi tumbal ya, harus bekerja di hotel itu ya. Terus kayak, nah habis itu kan ada juga kisah cinta yang Ayu sama manusia laki-laki itu kan. Coba jadi kunang-kunang itu bukan sih, jujur lupa jadi kunang-kunang atau enggak. Tapi kayak terus abis itu aku juga sering lihat ini loh, karakter laki-laki yang dia itu sering senyum kayak gitu, dan dia pakai baju baju bis layaknya kayak biasa yang jaga di hotel yang kayak rapi banget. Wahyu. Dan dia tuh kan juga kayak sempet suka sama Mina yang K-pop itu loh, yang idol K-pop. Aku lupa nama lengkapnya siapa. Terus pokoknya kayak di situ tuh banyak love story juga yang kayak menggambarkan kayak beda 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 dunia tapi mereka saling jatuh cinta kan. Jadi kayak menurut aku tuh kayak mengejar apa sih di dunia ini. Benar, Minang Gugudan bukan Mina Twice. Mina Tutacia. Jangan gitu guys, jangan bikin nama baru. Makasih ya Mas Jempol. Mengejar surga bener. Tapi kan itu kan makanya bukan hal-hal di dunia ini kan. Lagi aku suka banget lagu itu. Aku nggak tahu liriknya sumpah. Aku cuma bisa humming. Udah kayak taat agama lagi. Idaman kamu ya itu. Ya aku suka banget lagu itu. Pokoknya aku suka banget. Love banget. Lagu Taeyeon tapi lupa judul. Iya, bener. Aku sebenarnya kemarin udah sempet lihat lagi lagunya, judul lagunya, tapi aku udah lupa lagi. Aku suka banget ini tahu guys, apa namanya sih lagu-lagu OST lagu Korea. Sumpah, apa ya OST drakor yang ini? Apa? Dots, sumpah. Aku kalau misalkan aku denger lagu Dots aku kayak ditarik kembali ke masa-masa aku bersantai-santai di rumah. A Poem Called You. Oke. Jangan marah. You are my everything. Aku mau nyalain laptop dulu supaya kita bisa memutar lagu yang sangat-sangat menyentuh hati. Masa-masa rebahan sambil tidur itu. Emang sekarang enggak? Main gitar aku udah copot, bukan copot sih, putus stringnya, jadi belum dibenerin lagi guys. Aku tuh lagi mikir apakah aku harus bermain ukulele aja ya, karena kalau misalkan kayak aku tuh melihat banyak cewek-cewek di TikTok tuh main ukulele tuh kayak lucu gitu loh, dan kayak gemas karena kecil, jadi kayak vibesnya tuh kayak cewek ukulele. Oh ya, Gracie, maksud salah satunya Gracie. Kayaknya aku ada cerita lucu deh sama Gracie. Jadi kan aku kan bilang kan tadi kan aku tuh sama Elin sama Gracie kan kubunya kan. Terus kita bakal dipecah lagi nih. Aku, Elin sama Gracie bakal dipecah lagi. Terus kayak aku tuh tadi tuh pikir bakal aku gitu kan. Aku udah bilang ke Michi kayak awalnya aku bilang kayak ini pasti gue nih yang sendirian. Terus dia kayak maaf ya Ci. Terus habis itu pas jadi kita tuh banyak dibantu sama game masternya juga, karena kita tuh kayak sumpah kita kayak nggak, kita lumayan pinter kok, kita bisa kok, tapi kayak beberapa kali kan kita kan bingung gitu kan. Terus habis itu pas lagi dibagi gitu aku langsung pegang tangan Gracie. Aku kayak, Lin kamu ya yang sendiri. Akhirnya kita masuk ke satu, jadi kita tuh dibagi 4 kubu dan kita 4-4nya harus masuk ke Coven gitu. Akhirnya kayak
ada mantra gitu kan. Kita harus baca mantranya keras-keras, bareng-bareng, dan teriak gitu guys. Jadi aku kayak 1, 2, 3, terus kita baca mantra gitu. Terus abis itu kayak abis kita baca mantra bareng-bareng, sempet ngomong kayak kurang kompak. Di situ aku merasa kayak oh my god, kita kayak lagi anjir nih, harus teriak sekencang mungkin dan kompak. Terus akhirnya kita teriak lagi, abis itu tiba-tiba lampunya mati guys. Jadi mati itu bener-bener yang kayak wah gelap banget guys. Kan kalau kalian teater terus lampunya lagi mati kan kayak kalian masih bisa lihat lampu di atas kan masih ada beberapa yang nyala kan. Terus habis itu kalau ini tuh bener-bener nggak bisa. Jadi kayak aku pegangan tangan sama Gracie, aku depan-depanan tapi aku nggak bisa lihat Gracie sama sekali. Literally itu gelap banget sih guys. Wah crazy. Itu kayak salah satu gelap yang tergelap aku nggak bisa lihat apa-apa. Gelap total, iya. Lucu. Kalau lagi ulang tahun gak bisa tidur ya. Itu bentar lagi Bang Katar datang tuh di depan kamar kamu, surprisein. Ulang tahun di hari ini Sin. Happy birthday to you, happy birthday to you. Kita punya surat, siapa yang baca? Kita punya surat, siapa yang baca? Behave tuh, behave. Lucu banget, males banget pakai emotnya marah yang merah. Yang baca Ciangger tuh silakan dibaca. Oh my god, iya lagunya. Wow crazy, ini lagunya bikin aku pengen jatuh cinta banget sumpah. Song Joong Ki pa. Oh 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 oh. Oh my god, Chen. 내 운명이 줘 세상 끝이라도. Udah nih bagi suratnya udah selesai nih. Aku cek aku lewatan nih. Sumpah guys, aku ngeliat tuh suratnya. Mana sih aku yang bacain deh suratnya. Mana nih suratnya guys? Isi dengan suaranya aja sambil cuci baju. Oke, ih rajin banget jam segini cuci baju. Mana sih nggak ada suratnya? Oh ini, selamat ulang tahun Bang Wede, sehat selalu, panjang umur ya. Kamu kalau member kau baca kayak gitu ke member lain langsung gue cuma gitu doang di mata lu. Dry text banget. Nggak akrab ya? Bentar lagi muncul loh di TikTok. Masa segenerasi nggak akrab? Semoga very flash Katy. Iya guys, sumpah aku kayak masa kita baru banyak main-main lagi pas udah mau last show sih. Pas mau last show Katy. Tapi nanti kita ada rencana yang lain juga kok guys. Kita guys udah ada rencana mau main bareng lagi. Ditungguin ya. Berikan bonus song terbaikmu buat Katy. Nanti ya aku cari ya kira-kira apa ya guys lagu yang buat Katy ya.
tak henti sampai di sini. Walaupun tinggalkan aku sendiri. Lagu apa sih guys? Lupa aku judulnya teh. Maunya lagu Dots dulu dong. Oh my god, ini. Oh my god. Kalau denger lagu ini aku langsung sakit hati gitu loh guys. Kayak cintaku tidak direstui oleh semesta. Aku ingin mencintai dia tapi tidak boleh. Gimana ini? Sumpah ini lagu salah satu yang aku paling suka sih dari Dots. 생각했던 미안 마음에 그런 거야. 하지만 나 말야 너의 발끝에 설 수 없어. 내겐 너와 나의 모든 시간만이 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘. Iya, ini Jiwon banget. Sumpah ini lagunya kayak dedicated untuk Jiwon seorang. Sumpah, Jiwon gila banget Mbak Jiwon. Kamu sangat tegar. Dia cantik banget tahu. Aku suka banget sumpah. Dia tuh kan setelah Dots pun dia banyak banget ngebintangin drakor-drakor yang dia jadi pemeran utamanya kan guys. Menurut aku dia deserve banget untuk ini Fight for My Way kan juga ini kan Jiwon kan. Terus apa lagi guys yang Jiwon juga guys, banyak sih dia. Apa guys, setelahnya aku inget dia kayak ada sempet viral dengan dia pakai baju hitam dan kalung-kalung pearl gitu di drakor. Aku lupa tapi drakor apa. Bener, Queen of Tears. Wow, keren banget bro, bisa membaca pikiran bro. Hampir semua drakor aku nonton saking bagusnya. Pantas kamu seperti manusia dalam drakor. And live 0056. Kamu ya? Kamu nge-live juga bang? Nyokap anak drakor banget soalnya. Tapi menyenangkan kok punya nyokap nonton drakor, sumpah. Dulu kan mama aku juga, sampai sekarang sih, mama aku kan drakoran banget kan dari dulu kan. Dulu tuh mama aku tuh suka banget drakornya Song Hye Kyo yang Winter. Dia sampai beli kasetnya dulu guys. Dulu kan kayak, kalau sekarang kita gampang ya, punya banyak aplikasi streaming drakor kan. Dulu tuh susah guys buat nonton, jadi kayak dia beli dia beli kaset sama temannya. Terus abis itu dia nonton dan aku ikut nonton juga. Pada waktu itu aku kayak merasa itu tuh lama banget guys. Itu kayak gak tau 2000 berapa aku nonton, mungkin kayak 2012 kali. Aku masih kecil banget. Terus abis itu aku kayak melihat drakor tuh kayak wow, ternyata ada sisi yang lain ya dari sisi nonton selain sinetron. Karena aku belum terlalu sering nonton pada saat itu, dan aku kayak keren ya, maksudnya kayak setnya kan kayak wow, keren banget gitu kan. Nangis nih aku. Oh my god, tapi crazy banget ya. Ternyata nonton drakor itu sepengaruh itu tentang untuk melihat dunia lebih luas. Senang sekali. Kalian inget gak sih kayak gara-gara dulu tuh drakor tuh ngehits banget, jadi tuh kayak semua cewek tuh punya kayak boyfriend type-nya gitu loh, yang kayak aku mau pacar aku kayak Song Joong Ki, aku mau kayak siapa gitu, kayak menaikkan standar para wanita. Walaupun drakor ceritanya emang kayak rekayasa sih, kan namanya juga drama ya, rekayasa banget, tapi
Kalau ada tiba-tiba laki-laki turun dari langit dan seperti Song Joong Ki, kayak wow, siapa wanita yang tidak senang melihatnya. Lee Dong Wook jujur aku nggak terlalu ngikutin Lee Dong Wook, dan kayak type aku lebih Song Joong Ki sih, Song Joong Ki banget. Mau gendong maksudnya gimana? Oh, gendong boleh. Jung Hae In suka dong, kan mirip. Nggak terlalu. Kayak tapi aku tuh nggak terlalu suka banyak orang gitu, maksudnya kayak nggak terlalu suka banyak artis drakor. Kayak misalkan aku udah suka artisnya tuh, aku tuh bakal nonton drakor berdasarkan artisnya gitu. Karena aku kalau nonton drakor tuh kayak kayaknya aku bahkan lebih memperhatikan si pemerannya daripada ceritanya. Jadi kayak aku nonton kalau aku harus suka pemerannya dulu. Masih kamu di drakor dong itu berarti. Iya, dulu aku beliin mama aku apa, kalian dulu kan, sekarang kan Griptok kan lebih sering kan. Kalau dulu tuh lebih sering itu yang tempel tapi ada bulatannya, jadi biar jari kita tuh bisa masuk. Airing ya namanya ya, airing handphone kan. Aku beli sepasang, terus aku pakai yang Song Joong Ki, mama aku pakai yang Song Hye Kyo. Yu Si Jin, oh my god, Yu Si Jin apa? Old banget tuh pakai ring. Iya sumpah aku old banget sebenarnya. Kalau dibandingin sama gen sebelah yang lain, aku old banget. You are my everything. Beneran guys, kalian beneran you are my everything loh. Jujur berasa murahan kita kalau gini. Nyenengin viewers dikit deh. Jadi naik Gunung Sinjadi kemarin. Everything. Tahu saya drakor Playful Kiss gak? Tahu, aku suka juga. Aku suka banget pemeran cewek itu. Karena menurut aku dia kayak gemes banget, kayak lucu. Apa sih namanya guys? Nama judul OST-nya. Tapi aku nggak hafal sih. Tapi aku ingat lagunya lucu. Oh, ini juga salah satu drakor yang mama aku nonton full, dan aku sempat nonton full juga dari awal sampai akhir. Tapi kayak aku nonton gak bareng sama aku, jadi kayak aku nonton sebagian pas sama aku nonton, tapi aku jatuh cinta banget karena gemes banget kan. Jadi akhirnya aku nonton sendiri. Aku nggak tahu lagi guys judulnya. Kiss Me judulnya. Lagu siapa ini teh? Ini ya? Cuk. Aku tidur dulu ya, makasih. Ya nggak apa-apa, dadah, makasih ya. Nonton 2521. Nonton. Meskipun terlambat, selamat atas pernikahanmu ya. Startup aku nonton. OBS tuh kepanjangannya apa? Vincenzo aku nonton. OBS tuh apa ya? OBS tuh apa guys? Over
Oh, Our Beloved Summer. Aku nonton banget sumpah. Dan aku di situ aku nyesek karena kayak menurut aku tuh laki-laki di Our Beloved Summer tuh kayak bodohnya tuh to the max gitu loh. Sorry ya aku ngatain ya. Tapi kayak dia kan kayak polos banget gitu kan. Aku sebenernya agak greget kalau misalkan kayak melihat laki-laki tuh kayak bodoh gitu loh di drakor. Aku kayak kenapa sih plongo gitu, kayak jadi ceweknya gitu loh yang harus kayak take action gitu kan. Harusnya kan cowoknya kan guys. Terus abis itu kayak tapi ini kayak ceweknya kan bener-bener yang kayak alpha woman gitu kan. Tapi aku lupa sih endingnya gimana. Aku nontonnya nggak sampai abis by the way. Terus abis itu pokoknya kalau nggak salah mereka jadi tersakiti karena mereka nggak bisa bersama kan pada akhirnya kan. Tapi sebenarnya dia tuh kayak dua-duanya karakternya tuh baik gitu loh guys. Tapi emang kayak takdirnya tidak bersatu. 2021 lagi aku sedih banget. Nam Jo Hyuk guys, sedih banget Nam Jo Hyuk. Dia kayak udah bener-bener sebareng itu dari muda, dari sekolah, tapi harus terpisah karena karir. Jujur, jalan hidup yang berbeda. Padahal mereka udah kayak seklop itu. Tiba-tiba aku jadi keinget satu drakor yang aku nonton. Dia ceritanya ini guys, apa namanya, aku lupa sih aku judulnya apa, tapi ini adalah drakor yang dia itu si ceweknya itu dideketin dua cowok, tapi satu cowoknya itu kenal dari kecil dan akhirnya dia memilih satu cowoknya lagi. Tapi pada saat itu kayak orang-orang tuh pada nge supportnya dia sama cowok yang pada akhirnya nggak jadi pasangannya. Tapi ini Nam Jo Hyuk juga guys. Nam Jo Hyuk dan siapa ya? Apa ini startup yang aku masuk ya? Yang aku maksud ya? Kayaknya startup deh guys yang aku maksud. True Beauty juga kayak gitu sih, tapi kayaknya aku maksud adalah startup deh. Tabok ya, Mukbang ya. Iya deh startup deh aku maksud. Siapa guys nama satu cowok, nama pemeran cowok, apa nama karakter cowoknya di drama? Bukan Moon Gayong atuh kalau startup mah. Tapi Moon Gayong juga. Suzy sama cowoknya siapa ya? Nam Dosan sama siapa lagi ya? Siapa cowok lagi? Han Ji Pyong, bener. Kan orang-orang pada waktu kan jatuh cinta banget sama Han Ji Pyong kan. Sedangkan aku merasa kayak emang kayak lebih pengennya sama Nam Dosan. Aku yang nentuin kali. Aku itu ya, ini ya guys ya, buat yang kepo ya, aku tuh kayak merasa aku tuh sering kayak emang suka sama jalan ceritanya aja gitu loh. Kayak kan orang-orang banyak kayak ih kenapa gini kenapa gitu, kalau aku tuh lebih kayak ngikutin aja. Jadi kalau misalnya kayak alurnya emang kayak gitu ya udah aku support deh, aku support dan aku dukung. Aku nggak Han Ji Pyong, aku Nam Dosan. Karena gini deh, aku kan kalau misalkan kayak orang-orang tuh pada yang kayak komplain karena kayak banyak banget karakter-karakter cowok yang baik banget. Jadi kayak orang-orang tuh pada yang kayak sama dia aja, dia lebih effort, dia lebih baik gitu kan. Padahal menurut aku kayak lah kalau misalkan dia lebih effort tapi emang karakternya itu lebih klopnya, kayak dari sisi wanita, karakter wanita itu lebih klopnya sama karakter cowok yang utama, kayak ya udah gitu loh. Kayak nggak semuanya harus dinilai berdasarkan effort dan kebaikan hati gitu. Karena kayak mungkin mereka effort tapi kalau si wanitanya memilih yang itu kayak ya udah gitu. Kayak kan semua wanita berhak memilih. Selamat begadang, aku duluan. Dah.
lagian 3 tahun nggak ngapa-ngapain. Iya aku juga greget tuh kalau kalau orang-orang yang kayak pada maju mundur maju itu kayak Han Ji Pyong tuh. Aduh, aku confess apa enggak ya? Tapi kalau aku confess nanti pertemanan kita hancur. Aduh kayak maju mundur. Kagak jadi bang. Keburu selesai drakornya itu. Cowok bingung emang. Kalau Reply 1988 aku jujur nontonnya cuman sekelibat. Aku nggak nonton. Labil iya bang. Udah tambah umur jangan labil lagi bang. Jadi saran drakor yang enak sih. Aku juga lagi nggak nonton sih sebenarnya sekarang. Aku kemarin nonton Art of Sarah udah selesai dan kayak aku kayak lagi pengen gak ya cari drakor lagi. Bingung pengen atau enggak. Kalau ngobrol drakor sama Dennis bisa sampai kayak tigret. Nggak sih sebenarnya kalau yang aku sadari kalau ketemu sama Destin itu kayak langsung pembahasannya tuh kayak ciwi-ciwi banget karena kan Destin kan juga ciwi banget ya guys ya. Jadi aku kayak seneng sih karena kayak nggak semua cewek kayak pembahasannya tuh bener-bener kayak cewek to the max gitu loh. Dan aku kayak enjoy aja pembahasannya kayak cewek banget gitu loh. Yang kayak ngomongin make up, ngomongin kayak gosip-gosip yang bukan gosip tapi kayak ngomongin kayak hal-hal yang sedang terjadi belakangan ini gitu. Karena kayak jalan bareng Gen 11 tuh kayak beda-beda gitu kan topiknya kan. Maksudnya kalau misalnya aku kayak jalan sama satu-satu gitu kan topiknya beda-beda. Kalau misalkan sama oh my god. Ini apa namanya judulnya? Lupa guys. Yang office gitu apa? Aku mau tahu gak? Ini sih bulu matanya aku cepetin aja guys ya, nggak enak deh yang satu ini. Bener, bisnis proposal. Aku suka sih waktu itu bisnis proposal, tapi aku udah agak lupa sih sekarang. Hehe. Proposal bisnis bener, proposal bisnis. Emang suka yang romance ringan berarti ya? Iya aku suka sumpah yang romance ringan. Sebenarnya itu karena buset banyak banget alasannya pamit lagi. Sebenarnya karena aku tuh itu kan aku nontonnya kan pas aku udah lama kan kayak aku banyak nonton sebelum aku masuk JKT. Kalau sekarang kayaknya udah agak jarang deh nonton drakor. Dulu tuh aku tuh sering banget nonton drakor. Dan kayak dulu tuh aku suka nontonnya kayak romance yang ringan-ringan gitu. Mungkin karena kayak aku merasa romance ringan tuh kayak gemoy gitu. Terus kan kalau emang remaja kan suka nontonnya romance gak sih? Kalau drakor terus saat ending bete gak? Gak sampai bete sih, kayak nangis sih. Aku nonton 2521 aku nangis banget. 2521 aku kayak sakit hati. Berarti kalau udah dewasa gak minat nonton romance. Sebenarnya kalau sekarang aku mengingat aku masa-masa aku nonton romance, aku pengen lagi sih nonton romance lagi sih. Cuman kayak belakangan ini aku lagi maksudnya bukan belakangan, maksudnya kayak sebelum ini aku kayak lagi nggak kepikiran untuk nonton romance gitu loh guys. Tapi sekarang udah kepikiran lagi kok. Udah pengen lagi kok. Jam 3 kamu aja bang sendiri ngelah sampai jam 3. Ini greget deh sama Bang Jonathan ya.
Dia nggak boleh maya-maya. Ya kamu aja deh yang maya. Kamu kan cowok, kamu harus belajar marah. Karena kalau yang marah cowok aja deh. Menurut aku nih, kalau aku analisa dari drakor-drakor, kenapa cewek marah? Karena cowoknya yang bikin marah. Kalau cowoknya nggak bikin marah, ceweknya nggak marah. Jadi kayak udahlah, kalau berurusan dengan urusan-urusan yang melelahkan juga cowoknya aja yang marah. Biar ceweknya tuh kayak udah tenang aja, duduk cantik gitu ya. Makanya cowoknya belajar dong bikin ceweknya nggak marah. Dan kalian harus bisa membela ceweknya supaya wanitanya bisa jadi cantik gitu, jadi princess. Kenapa sih tipe cewek yang all men are trash? Aku nggak gitu. Aku nggak gitu bang. Aku cuma mengajari laki-laki di sini. Asik mengajari. Bukannya kayak mengajari ya, tapi kayak memberikan masukan. Gak usah disapu. Lain kali aku beli sapu mini ah. Aku beli sapu mini yang tahu nggak sih? Dulu aku nggak tahu lagu ini, by the way. Aku mau cepetin ganti. Mau lagu drakor apa lagi ya guys ya? Drakor yang aku suka. Oh, aku suka banget ini. Oh my god, lagu ini. Aduh. Ini salah satu lagu drakor yang aku nangisin banget juga waktu itu. Oh, liatnya aja udah mau nangis. Ini adalah lagu tahu nggak? Way to Worlds. Tahu nggak Way to Worlds? Tahu nggak? Jadi ini adalah drakor tentang kayak wanita dan laki-lakinya itu beda dunia guys. Jadi ceweknya itu punya ayahnya itu ilustrator gitu, dan dia tuh bikin kayak satu karakter gitu kan. Satu karakter itu adalah cowoknya ini, dan cowoknya ini tuh kayak pokoknya dia itu kayak bisa keluar ke dunia gitu loh guys. Dan tapi keluar ke dunia itu dia taunya WD asik, udah mulai NPD ini. Ketularan siapa nih? Dia kayak keluar dari dunia komik dia, dan dia bisa kayak ke dunia asli gitu guys. Tapi ke dunia aslinya itu dia membahayakan ayahnya ini. Jadi si ayahnya ini tuh emang kayak terkenal banget, tapi dia punya kayak apa ya, kayak agak pusing karena ada masalah gitu, sampai yang kayak pusing, kayak stres banget. Di atas stres depresi berarti ya, depresi gitu ya. Terus habis itu udah milih Jongsu kan, bener. Terus habis itu si bapak ini jadi mau bunuh si karakter cowoknya itu, tapi kayak karakter cowoknya melawan kan. Tapi pada akhirnya ceweknya jadi sama karakter cowoknya, sumpah. Kayak jadi tuh mereka kisah cinta tapi kayak beda dunia gitu, karena cowoknya itu dalam komik. Tapi sumpah itu kayak betulnya beda dunia. Hotel Del Luna nonton nggak? Tadi udah ceritain nih Bang Palen kemana nih. Gitu guys, makanya aku kayak sedih banget kalau melihat drakor ini. Dan ceweknya cantik banget sumpah. Han Hyo Joo cantik banget. Tapi kok aku merasa kayak di tahun-tahun sekarang ini kayak berkurang ya pembahasan kita tentang drakor. Kayak apakah zamannya udah mulai berubah? Tapi kayak ini tanpa no offense ya guys ya, bener-bener kayaknya orang yang nonton drakor tuh udah berkurang dibandingkan 10 tahun lalu gitu loh. Ya kan, kayak aku tahu kalian masih banyak nonton drakor, tapi kayak
tadinya tuh di dunia, maksudnya kayak kita tuh tiap hari kayak bener-bener ketemu dimanapun tuh pasti kayak ada ngomongin drakor yang lagi hits gitu. Tapi kalau sekarang kayak enggak juga, kayak nonton-nonton aja gitu, nggak yang sampai kayak satu drakor yang ditonton sama satu dunia. Telat ucapinnya, aku udah ngucapin duluan. Nah setuju, yang dulu nonton drakor udah pada sibuk kerja gak sih? Dan tapi kayaknya tuh kan kita dulu nonton drakor kan SMA gitu kan. Kayaknya anak SMA sekarang kayak pasti ada yang nonton juga, cuman kayak mereka tuh hiburannya tuh udah banyak berbeda gitu loh guys. Mungkin kayak nonton TikTok gitu. Anime bener, brewek. Tuh ada yang melindungi aku, jangan bikin Cynthia marah. Emang ya, kalau misalkan kayak udah dewasa tuh sangat-sangat berbeda deh pemikirannya. Kakak tengil. Maaf ya dek, kakak tengil nih karena banyak kakak kamu yang lebih kakak lagi, menyebalkan nih dek. Apalagi ya guys, drakor apa lagi ya yang aku suka? Ini aku suka nih, Weightlifting Fairy Kimbok Zoo. Nam Jo Hyuk lagi, dia lagi aja pemenangnya. Sehat-sehat, oh kamu juga sehat sih. Oke, makasih ya bang. Istirahat sih, mata capek banget. Kayaknya capek karena soft lens juga deh guys. Aku udah lepas sih, tapi kayak aku kalau pakai soft lens tuh gampang capek gitu matanya. Tapi kayak aku tuh merasa kayak aku kayak lagi nggak terlalu capek-capek banget sih belakangan ini. Kayak kan aku kan nggak teater juga kan minggu ini kan. Jadi kayak aku merasa kayak aku banyak istirahat gitu loh guys. Jadi kayak nggak apa-apa lah sekali-sekali kita nge-live yang sampai malam pun nggak apa-apa sedikit. Karena habis turun gunung maybe ke refresh pikirannya. Betul. Setuju. Woyo Sui Chow. Bye bye. Itu aku tuh kayak kepikiran kayak aku tuh pengen cerita kalian gitu loh, karena kayak aku pengen kalian kayak tahu, aku pengen tahu reaksi kalian kalau mendengar cerita itu tuh apa. Ya cerita apapun, maksudnya kayak aku tuh pengen, aku kalau misalnya aku cerita, aku tuh pengen denger kalau terjadi sesuatu nih, aku kayak kepikiran kayak aku pengen cerita kalian karena aku pengen tahu kalian nanti
gimana ya reaksinya gitu. Yaudah nggak dari VC, ya udah good or bad apapun, whatever it is. Lucu banget satunya komen, wah ngikutin satunya lagi komennya sekitar sehati. Yang bener mana nih? Konteksnya nggak masuk karena sinyal. You're beautiful. Oh my god. Sama Nam Jo Hyuk kayak lucu banget deh. Dia tuh kayak mukanya tuh kayak baik hati banget itu loh. Dia real pembaik sumpah. Kayak aku merasa dia di kehidupan nyata pasti dia juga baik banget. Aku pengen banget lagi ketemu Nam Jo Hyuk. Oh my god. Baca 6 sesi gak ada yang bisa. Emang udah keluar guys jadwalnya? Jadwalnya udah keluar. Udah. Aku hari apa aja sih guys? Nanya lagi. Aku hari apa aja guys? Liatin guys aku hari apa aja. Minggu sama Selasa, minggunya yang minggu tanggal berapa? 16 kah? Minggu 16 sama Selasa yang berarti 18 ya? Bener 18 kan? 25 kah? Selasanya minggu depannya lagi ya guys ya? Baiklah. Stop 22 November ya bang ya, belum nyampe situ perbahasan kita. Pengen brewek satu gak guys? Mau gak kita brewek satu? Jangan deh, besok aja ya guys ya. Besok aja deh guys. Bukan besok ya, kayak besok pas aku mau live lagi deh. Besok. Oh, aku tahu aku mau brewek apa sekarang guys. Jadi aku tuh beli kartu Pokemon dari Pokemon. Kartu Hello Kitty udah dari lama banget. Tapi aku belum brewek sampai sekarang sumpah. Karena aku kayak nungguin pengen bareng kalian sebenarnya. Tapi aku lupa. Aku nggak tahu ini isinya satu atau berapa guys. Oke, kita kalau gitu kita brewek dulu. Oh my god, nggak satu doang sih guys, 3 ternyata. Aku nggak tahu ini apa. My Melody. Guys, hit. Jujur hit. Dapetnya yang holo. Asik. Satu lagi guys. Kuromi naik gajah terbang. Aku udah punya ini deh kayaknya. Aku sebelumnya pernah ada gift kartu Sanrio. Oh itu kuda. Aku ingat gak sih, aku pernah bilang tuh, aku pernah bohongin teman aku kayak aku dapet SAR, terus ternyata aku fotoinnya kartu Hello Kitty yang ada tulisan SAR. Seperti itu teman-teman. Oke, aku bentar lagi udah mau baca podium ya guys, supaya aku bisa istirahat juga, supaya kalian bisa istirahat juga. Oke, aku akan baca dari yang ke 10 ada Kak Novaliando, terima kasih. Ke 9 ada Kak Rio, terima kasih. Ke 8 ada Kak Azan, terima kasih. Ke 7 ada Kak Yage setiap orang satu, terima kasih ya. Ke 6 ada Kak Irfan, terima kasih. Ada Kak W12, terima kasih. Ada Kak
Tommy, makasih ya Kak Tommy. Ada Kak Aufa, makasih banyak. Ada Kak Ara, terima kasih. Ada Kak Ivan, baik, terima kasih ya. Aku mau kasih love letter dulu. Aku mau kasih yang ke jujur berubah ya guys ya. Iseng banget love letter aku. Bang Katar bacain aja. Yakin mau dibacain? Sumpah. Aku bacain nih kalau misalkan kamu emang memaksa. Coba mau dibacain nggak? Udah WK aja tuh baca. Pas banget lagi beliau yang bertanya. Ih, kok aduh, kok ulang sih tulisnya? Kekirim gak sih Kak Gusti? Aku udah kirim tapi kayaknya nggak kekirim ya. Kebaca di Visai, bukan di Visai dong, di kacamata aku dong kalau gitu. Aku udah kirim tapi kayaknya nggak kebaca ya. Baca tuh baca, bacain gak bang? WK doang tuh. Kekirim gak Kak Gusti? Kayaknya belum. Aku belum kekirim, hah? Bohong sumpah. Oh Kak Gusti udah. Kalau Bang Katar tadi udah kirim sumpah. Kak Gusti udah kirim kan? Enggak. Aku memastikan. Aduh, aku mau nulis satu kata-kata, aku lupa. Oh, aku tahu. Kamu harusnya tahu ya, ini singkatan dari apa ya? Ini karena kayak agak kayak kata-kata dari tahun 2000 berapa nih? Oke. Oh iya, baru ingat harus foto. Cuma kelihatan matanya doang.
peka, kirim aja dulu. Kirim apa? Tuh katanya mau buat foto dari aku nggak katanya. Bagi fotonya, emang kalian fotonya tuh kekirim langsung ke mana? Kayak kekirim ke IDN tapi kalian harus download tuh ya fotonya ya, baru ke galeri ya? Ya nggak sih, harusnya kayak gitu. Halo, iya udah mau end baru halo. Ntar jempolnya ganti jadi kayak gini. Kok gitu love letternya? Hate letter. Boleh nggak aku kasihnya hate letter? Makasih Kak Ashraf. Jadi guys, aku mau izin selesai dulu ya live-nya ya. Bye-bye teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Loh bener udah, emang udah. Mau pop aku juga nggak? Bang Katar mau tuh. Makasih ya semuanya, bye-bye. Makasih, dadah teman-teman aku. Selamat malam, selamat tidur. Ya.